Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriliantito dengan NIM 2103211000066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tanah organik pertanian. Di slide pembagian tanah, berdasarkan asalnya, tanah dibedakan menjadi dua, yaitu tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik sendiri adalah tanah yang berasal dari pelapukan, dari sisa tanaman, atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contohnya tanah gambut, tanah humus, dan tanah regosol. Sedangkan tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contohnya tanah liat, tanah entisol, tanah oksisol, tanah ultisol, dan lain sebagainya. Ciri-ciri tanah organik yaitu yang pertama bertekstur lunak, kedua warnanya hitam kecoklatan atau gelap, ketiga mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan, yang keempat memiliki sifat plastisitas yang rendah. Karakteristik tanah organik yaitu yang pertama kadar air yang tinggi, yang kedua kompresibilitas tinggi, yang ketiga kecepatan dan besar krip yang tinggi, yang terakhir yaitu kadar organik tinggi dan kekuatan rendah. Nah, selanjutnya ada pembenah tanah organik. Ada dua, ada pembenah tanah organik alami dan pembenah tanah organik sintetik. Pembenah tanah organik alami digolongkan sebagai pembenah tanah organik lateks, pupuk kandang, dan biomasa tanaman seperti pangkasan legum, sisa panen atau jerami berangkasan jagung. Pada umumnya, pembenah tanah organik alami seperti pupuk kandang dan biomasa tanaman sudah banyak digunakan oleh petani. Namun, seringkali dibutuhkan jumlah yang sangat banyak dalam aplikasinya. Efektivitas pupuk kandang dan biomasa tanaman dalam memperbaiki sifat tanah cukup tinggi bila diberikan dengan dosis yang tinggi. Selanjutnya ada pembenah tanah organik sintetik. Pembenah tanah organik sintetik yang cukup dikenal adalah FAMA dan hidrogel yang diformulasi melalui proses pabrikasi. Pembenah hidrogel mempunyai kemampuan memegang air yang cukup tinggi, yaitu hingga 500 kali bobotnya, sehingga sangat berguna bagi tanah yang didominasi pasir dan tanah dengan kandungan bahan organik rendah, karena kedua tanah tersebut kurang mampu memegang air. Kemudian ada pengaruh karbonasi tanah organik pada tumbuhan. Lahan pertanian atau perkebunan sangat rentan mengalami pengurangan kandungan Si di dalam tanah. Karena adanya perlakuan pengolahan tanah, penurunan karbon tanah organik bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi karbon di atmosfer dan berperan penting dalam mitigasi gas rumah kaca. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.